Halo Bro Gustin, wey. Halo. Suaraku jelas ya? Suaraku jelas ya? Jelas, jelas. Hari ini kita akan bincang-bincang, diskusi bersama Bro Gustin Hartanto, salah satu leader di sini, ya, yaitu developer ternama di Indonesia yang memiliki konsep pergudangan paling modern di daerah Lingkar Timur dan lahannya sangat besar, ya. Nah, kita akan belajar yang pertama nanti adalah value dari second generation, ya, yang dibagikan nanti oleh Bro Gustin. Jadi teman-teman yang hari ini ada di second generation, saya pikir cukup pantas untuk belajar bersama-sama di Impactful Talk pada hari ini, ya. Yang kedua, kita akan bicara mengenai tips menghadapi masa pandemi, ya, terutama di bidang properti, ya. Kira-kira ke depan ini dunia investasi semenarik apa sih kira-kira, ya. Kemudian di usia yang masih sangat muda ini, Bro Gustin sudah mengemban tanggung jawab yang sangat besar di SIRI, karena SIRI ini adalah pergudangan yang paling besar di daerah Lingkar Timur di Sidoarjo, ya. Kalau teman-teman saya yakin sudah tahu, kalau Anda masuk Lingkar Timur, Anda akan lihat gudang yang paling modern, ya, SIRI ini, ya. Oke. Nah, kemudian kita juga ucapkan terima kasih untuk lokal presiden GCI Java, Johnny Tio, ya, juga teman-teman yang sudah mensupport acara ini. Nah, baik, kita langsung aja. Acara ini hanya berlangsung sampai jam 4, ya. Kita langsung aja berkenalan dengan pembicara kita, Bro Gustin Hartanto. Halo, Bro. Halo, Ko. Sip, ya. Thank you, karena cukup sulit ya ngajak Bro Gustin ini bergabung di Impactful Talk GCI Java, ya. Nah, sebelum kita masuk ke, kita bedah satu persatu ini bisnisnya, boleh cerita nggak, Bro? Kesan-kesan selama bergabung di GCI Java ini, Bro. Boleh sedikit nggak cerita? Jadi kan saya join GCI Java itu bulan Februari, yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, setelah saya join, saya mendapat manfaat kan lagi musim pandemi gini kan banyak Zoom talk-nya. Nah, yang diundang di GCI ini kan pembisnis-bisnis yang sudah sukses-sukses, yang sudah punya nama semua. Jadi kan kita bisa belajar bagaimana sih pembisnis itu bisa mengembangkan bisnisnya sampai bisa begitu suksesnya. Jadi kan kita bisa belajar tentang value-nya, bagaimana dia mengelit bisnis itu bisa sampai segitu besarnya, ya kan. Di samping itu, kita kan juga mendapatkan komunitas yang sama-sama pembisnis, ya kan. Sama-sama pembisnis, jadi kita bisa saling sharing, keluhannya kita apa, siapa tahu dia punya masukan, dan kita kan bisa sharing masalah dan juga input-input yang kita bisa dapat dari sesama pebisnis ini. Dan juga kita bisa kolaborasi sama kayak saya sama Ko Budi ini sudah terjadi kejadian kolaborasi. Tapi ya gitu, manfaatnya banyak GCI ini terus terang. Jadi teman-teman yang belum ikut GCI ini saya sarankan ikut, dicoba dulu. Nanti manfaatnya pasti dapat. Oke, thank you Bro Gustin atas sharingnya untuk GCI Java. Bagi teman-teman yang baru bergabung, Bro Gustin ini adalah founder dari SIRI, pergudangan terbesar dan termodern di Lingkar Timur, ya. Total lahannya berapa, Bro? Total lahannya berapa, Bro, di Lingkar Timur, Bro? Kita perkembangan terus lah, bertahap. Tapi sudah jadi, lebih dari 10 hektar, Bro? Lebih 10 hektar lebih. Lebih, ya. Besar banget, ya. Dan kebetulan kemarin kalau Anda lewat Lingkar Timur Sidoarjo, lihat sebelah kiri jalan kalau dari Surabaya, itu akan kelihatan gerbangnya jalannya lebar sekali, ya, pergudangan SIRI ini. Nah, Bro, mungkin bisa sedikit cerita perjalanannya kok bisa akhirnya masuk di SIRI ini, Bro, ya. Ya. Kalau SIRI ini kan saya kan second generation. Jadi kan dulu kan awal mula ini kan dari Bapak. Dan saya lihat historinya, dulu kita di SIRI itu pertama, Papa kan dulu mengembangkan selain SIRI lah, di Krian, di mana-mana.
Nah, Siri ini proyek keempat kita. Jadi kita kumpulkan dulu, setelah itu kita develop mulai tahun 2015. Jadi setelah, dulu kan ceritanya kan saya itu kan lulusan S1 ambil finance. Ya kan? Ambil finance, saya belajar tentang ya saham, semuanya gitu. Oke. Nah, setelah lulus S1, saya tuh sekolah bahasa. Sempat sekolah bahasa, rencananya sekolah bahasa itu 1 tahun kok. 1 tahun itu kan 2 semester, ya kan? Nah, waktu selesai 1 semester, 6 bulan, itu saya diminta pulang. Diminta pulang untuk langsung terjun di ya Siri ini. Nah, di tahun 2015. Jadi Siri ini betul-betul awal mulai pematangan lahan itu tahun 2015. Pertama saya nolak pulang. Saya kan dulu, ya, saya dulu pemikiran saya kan, ya mungkin ada kontroversi lah, pro dan kontra. Kalau semua itu kan ada masanya, ya kan, masa kita sekolah, masa kita kuliah, dan masa kita kerja, ya kan. Nah, jadi waktu dulu masa sekolah bahasa, saya disuruh pulang, saya nggak mau. Saya tolak. Akhirnya papa maksa-maksa, bilangi semua. Koko cece saya juga bilangi, suruh pulang gitu. Ya kan, saya tahu disuruh papa. Nah, jadi semua ada masanya, ya sudah akhirnya saya putuskan untuk pulang. Jadi begitu saya pulang, langsung saya masuk ke Siri ini. Saya diajak langsung ke Lingkar Timur melihat. Pertama saya bingung, saya kan background saya kan bukan di sipil, bukan di semuanya. Iya. Kan? Finance ya, finance. Saya belajar tentang keuangan, saham, semuanya itu ya kan. 2015 itu mulai develop, ya akhirnya saya sama papa juga akhirnya mulai ini mendevelop ini Siri ini awal 2015 awal tahun. Itu waktu itu masih mentah ya bro, tanahnya masih kosong gitu ya? Kosong. Jadi kan kosong, papa ini kan juga background-nya kan bukan di sipil. Ini kan bukan di itu. Papa juga bingung bagaimana, ya kan? Nah, bingung itu ya kita otomatis bagaimana soalnya pematangan lahan kan bukan sekedar langsung diuruk gitu, enggak, ada caranya, pemadatannya bagaimana, step by step, kan kita ngikuti semua. Nah, kita awal tahun itu keliling konsultan kok. Keliling konsultan, bagaimana kita sistem pemadatannya harus bagaimana, supaya bangunan ini nanti setelah dibangun jadinya bagus. Jadi kan nggak ngasal, lalu konsultan drainase semuanya. Jadi awal tahun. Begitu. Nah, kita setelah keliling konsultan semuanya, nah akhirnya kita mulai jalan. Pemadatan semuanya itu. Berarti bisa dibilang bro ini pulang dari luar lalu masuk ke Siri langsung tanpa pengetahuan mengenai developer sebetulnya bro ya waktu awal. Tanpa. Ya. Dulu saya bingung kok. Bukan. Soalnya kan developer ini kan semua tentang tanah dan hukum terus terang. Beda sama pabrikan ya, yang produksi kita tinggal ngatur intern kita, produksi karyawan, lalu bagaimana develop marketing kan tinggal gitu. Tapi develop property ini semua tentang hukum. Jadi hukum kita tentang tanah, kita harus belajar surat-surat sebelum beli tanah. Dulu saya selama hampir 6 bulan itu 6-7 bulan bacanya surat kok. Saya baca akte, baca surat dari desa. Alurnya itu pembelian tanah itu awal mulanya bagaimana. Soalnya kan banyak tanda kutip kasus ya, kita kan keseleo dalam urutan pembelian tanah ini. Jadi saya dulu sempat selama 6-8 bulan, itu ribet yang nggak kelihatan kok. Itu ribetnya luar biasa. Gitu. Dari surat masih petok-petok berarti ya bro ya? Iya. Jadi kan tanah ini kan banyak. Ada petok, ada tanah adat lah, tanah apalah. Dan itu kan kita harus paham semuanya sebelum membeli. Jadi teman-teman semua itulah perjuangan developer ya. Salah satunya adalah pada waktu beli tanah masih mentah, tentu developer keuntungannya kan harganya masih murah. Tapi resikonya juga sangat tinggi karena masih tanah adat, melusuri sejarahnya,
lalu masih petok, lawan dengan sengketa. Nah itu semua ditanggung resikonya oleh developer, dan akhirnya setelah diolah, kita tinggal jadi belinya saja, matangnya saja. Ya, Iya. dan kadang-kadang kita ini kepinginnya harganya murah seperti Iya. developer beli ya, kan nggak mungkin. Ini ngurus ini aja butuh berapa tahun bro, sampai Nggak usah apa? matang siap untuk ngurus tentang tanah adatnya, legalitasnya, ngecek itu 1 tahun cukup nggak bro? Oh, enggak cukup. Kalau petok sampai sertifikat aja sudah butuh waktu minimal 6 bulan. Nah, Itu kan ya. Itu minimal. Paling cepat ya minimal. Soalnya kan ada prosedurnya semua. Ya kan? Nah, kalau izin ya step by step. Jadi teman-teman harus bisa memahami, terutama bagi teman-teman yang mau investasi di properti, bahwa inilah fungsi dari developer, yaitu mereka menyiapkan tanah yang mentah dan penuh dengan resiko dan masalah, itu diselesaikan problemnya, diselesaikan masalahnya, lalu menjadi matang, dan kita terimanya langsung sudah sertifikat dan legalitasnya sudah jelas. Nah, oleh karena Betul. oleh karena itu teman-teman semua harus bisa membedakan, jangan ini tanahnya developer, lalu itu tanah mentah. Dibandingkan, biasanya gitu ya, dibandingkan. Soalnya kan kalau di komplek gitu kan izin semua dari kita kok. Oh itu kan ngurus izin nggak gampang. Maksudnya ada metodenya dan sulit lah, kebutuhannya lengkap semua. Dan juga biasanya kalau investor di tempat kita kan izin tinggal kita kasih kopinya semua, mereka kan tinggal ngikuti. Soalnya kan di dalam kawasan. Kalau mereka beli di luar kawasan, kan mereka harus ngurus izin lokasi, izin lingkungan, AMDAL kan semuanya mereka yang ngurus sendiri. Iya. Betul ya. Apalagi di depannya bro ada pengolahan limbahnya kan bro ya? Ada. Nah itu. BWTP. Kalau nggak ada pengolahan limbahnya, industri nggak bisa masuk, hanya bisa jadi pergudangan doang nanti ya kan? Iya. Nah begitu pula kadang-kala penjual bro. Teman-teman semua juga kita bisa belajar sesuatu dari developer Siri ini. Kadang-kala penjual itu juga sama. Begitu lihat ada Siri di situ, buka harganya sekian misalkan, lalu kemudian mereka juga ikut. Itu Siri segitu, kita juga ikut ya kan. Padahal tanah mereka itu masih mentah. Sertifikatnya masih puluhan, pemiliknya masih banyak ya kan, tapi ngikut semua, akhirnya nggak bisa laku tanahnya. Jadi teman-teman harus bisa tahu juga bahwa perjuangan developer itu membutuhkannya satu waktu, itu sudah mati berapa ongkosnya, 2 tenaga dan resikonya. Jadi wajar apabila developer itu dan teman-teman yang ingin menjual harganya nggak bisa disamakan, separuhnya aja mungkin nggak bisa di situ. Soalnya kan kalau dalam kawasan infrastruktur kan semua dari kita juga kok. Yes, betul. Infrastruktur. Nggak murah, mahal infrastruktur. Ya? Fasum itu 60-40 ya bro ya, kalau di sana? Tergantung ya. Oke. Kalau aturannya mungkin 60-40 atau 70-30 ya bro, kalau Sidoarjo ya? Betul. Jadi teman-teman semua juga sama. Kalau saya ini kadang ngadepi bro, orang mau jual tanah gitu kan. Titip jual tanah berapa? 10 hektar. Lalu harganya berapa? Oh misalkan kita ngomong nih, di situ kawasannya bukannya 3 juta semeter, bisa 3,5 juta semeter atau 5 juta semeter. Saya 4 juta, ya nggak bisa dong. Karena 10 hektar ini kan kena fasum. Fasumnya betul. Separuh lebih ya kan? Iya. Belum muruknya, belum segala macamnya. Betul ya betul. Betul. Dan juga kan kita harus, kalau sebelum beli tanah, itu kan kita harus ngecek ininya dulu. Boleh nggak memang kita membangun untuk pabrik? Boleh nggak tempat itu kita beli, boleh buat pabrik? Nah, kadang kan murah, saya beli buat pabrik, ternyata nggak boleh, itu buat rumah, atau buat apa, ya nggak boleh, kan nggak bisa di-develop akhirnya. Nah, salah satunya itu. Karena nggak semua tempat boleh digunakan sesuai yang diinginkan, misalnya seperti itu. Iya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa kalau mau beli tanah itu harus lihat peruntukannya. Ada yang warnanya dicek. Ada yang warnanya macam-macam. Ya. Macam-macam di situ. Macam-macam. Ya, kalau Surabaya enak, sudah ada bisa lewat online. Kalau luar bisa, Surabaya ya? Saya pikir masih susah ya. Harus pergi ke sana nyari tahu ya kan. Di sana masih ruwet lah ya. Lebih repot ya. Oke, sip. Siri ini kalau boleh tahu bro, penjualannya kan mulai 2015 ya kan di situ. Nah, sekarang ini
sekarang ini sudah terjual berapa unit bro di sana bro? Boleh tahu nggak bro? Atau rahasia ini? Kita kan penjualan kan bertahap, tapi kebanyakan kalau kita ini lebih seneng kalau yang beli di kita itu end user. Jadi kan end user supaya kalau begitu beli kan langsung tempat ini kan rame kawasannya dibandingkan investor. Nah investor beli juga bisa, keuntungannya kan bisa disewakan, ya kan. Apalagi kalau invest di gudang atau pabrik ini, satu perawatannya kan tidak banyak, ya kan cuman gudang itu aja kan perawatannya kan sangat minimal sekali, dan juga kan peminatnya kan cukup banyak, apalagi kan musim gini kan bisnis logistik, e-commerce kan sekarang lagi berkembang sekali. Total yang sudah operasional di COI kurang lebih 100 ada, 100 tenan, plus minus ya. Itu perusahaan asing, perusahaan lokal ada ya bro? Ada campur, mix. Teman-teman kalau Anda sempat pergi ke Siri, cobalah sempetin mampir. Itu kompleks Siri itu sangat bersih lingkungannya, sangat bersih. Ya, wah kelihatan banget dan jalannya gede-gede. Jalannya besar-besar. Nah, bro, kepingin tahu nih, kira-kira kenapa kok dulu pilih pergudangan dan sebagai pandangan prospek ke depan properti ini kira-kira gimana menurut pandangannya bro? Dulu awal mula kan saya terjun ini kan papa sudah pengen buat konsep industri, kawasan industri ataupun gudang, ya kan? Jadi kan konsepnya kita ini kawasan industri. Jadi kan kadang kan ada yang tempat itu hanya untuk pergudangan. Jadi kok pergudangan kan hanya untuk penyimpanan gudang saja, betul kan ya? Kalau kawasan industri kan bisa dibuat pabrik ataupun produksi, ya kan? Jadi awal mulanya dulu COI ini dikonsep untuk perumahan sebetulnya kok. Perumahan, lalu kena nggak saja akhirnya ada Lapindo itu. Betul nggak ya? Lapindo. Ya. Nah setelah itu akhirnya kita ubah konsep menjadi kawasan industri dan pergudangan. Bisa ya bro mengubah peruntukannya itu bisa ya? Itu kan dari Sidoarjo. Dari Pemda setempat. Oke. Dan malah disambut dengan baik ya bro? Karena mengundang investasi. Investasi, karena mendatangkan investasi dan pemasukan untuk Pemda pastinya. Kalau industri itu ya. Betul. Dan juga dulu awal mula kita bikin konsep kan kita survei semua tempat kok. Survei semua tempat kan kok pada umumnya kan pergudangan kan bangunan jalan bersama, betul ya? Kalau kita di sini kan konsepnya kan kita ada halaman. Jadi kan halaman ini kayak ownernya, tamunya bisa ada private parking space di gudangnya itu. Jadi kan jalannya kita ini masih luasa lah dibuat mobilisasi mobil. Kita membuat konsep yang beda. Dan juga kan kita ada, kalau Ko Budi pernah ke tempat kita kan ada trotoarnya semua, ada penghijauan semua, ya kan? Iya. Gitu. Jadi di Siri ini kita kan kadang lihat gudang itu kan atau komplek industri itu kan mobil itu terpaksa parkir di luar-luar. Karena nggak punya space sendiri kan di dalam kompleknya, tanahnya sendiri. Tapi kalau di Siri ini itu bisa dihindari sehingga kalau teman-teman ke Siri itu jalan utamanya itu bisa lowong. bisa besar-besar gitu. Kelihatan bersih sekali ya. Lalu selokan-selokan juga semua tertutup ya bro ya, nggak kebuka ya. Tertutup semua. Tertutup semua. Betul. Kemudian kelihatannya paling khas itu adalah bersih sekali. Lalu ada trotoarnya untuk pejalan kaki sendiri. Jadi ini sebenarnya bukan kawasan industri ini. Industri dikelola seperti perumahan ini. Perumahan. Kita buat konsep ya. Diferensiasi kok. Kita pertama kali kan kita developer anggap aja baru ya 2015. Kita kan bingung dulu. Papa bingung melihat keliling-keliling kita membuat konsep bagaimana. Nah, akhirnya kan kita membuat konsep beda, diferensiasi. Jadi kan yang satu kita membuat beda, yang kedua lingkungan juga lebih bagus, lebih rapi. Jadi kan seperti itu. Ada pertanyaan dari Bro Ricky Bastian. Halo Bro Ricky, ya, thank you sudah join. Tadi saya juga lihat ada LP kita Johnny Tio.
Oke, pertanyaan dari Bro Riki. Bagaimana prospek properti industrial di Indonesia Timur atau luar Jara menurut Bro Gustin? Prospek properti industrial di Indonesia Timur. Ya. Ini dalam apa nih? Gudang, pabrik atau keseluruhan mungkin properti ya? Mungkin properti yang industrial, jadi kawasan industri, investasinya di mana dan kawasan pergudangan. Mungkin ya, atau industri properti ini maksudnya. Nah, dua-duanya dijawab aja deh. Dua-duanya. Iya. Kalau dilihat prospek kawasan industri atau pergudangan, kalau kadang orang beli gudang, itu kan tergantung kebutuhan. Betul kan ya? Kebutuhan customer ini mau, ada dua tipe mungkin ya. Yang satu investor, yang kedua end user. Ya kan? Kalau end user mau beli gudang ataupun mau produksi untuk pabrik, dia tuh melihat pengembangan bisnisnya, dia tuh mau kemana sih? Satu, dia butuh pelabuhan enggak? Ya kan? Kalau butuh pelabuhan pasti carinya sudah daerah sana. Mana? Gresik, kan ada pelabuhan. Pengembangan bisnisnya kemana? Kalau dekat kota Jawa Timur, ya berarti kan Sidoarjo kan lebih dekat, langsung sudah nyambung dengan Surabaya. Dan lingkungannya bagaimana, fasilitasnya apa. Di Sidoarjo ini kan kotanya cukup maju kok. Ya. Sidoarjo ini maju kotanya, berkembang cepat, pesat. Oke. Dan juga. Nah. Silakan lanjut bro, nggak apa-apa. Jadi kan kadang ini saya kalau customer datang lihat, dia pasti survei semua tempat Sidoarjo, Gresik, pasti kan saya tanya loh, kamu pengembangan bisnis mau butuh apa saja ya kan? Jadi kan kalau nanti kita arahkan ke Sidoarjo, kita lihatkan Sidoarjo ini kotanya maju, berkembang, Pemdanya kan juga bagus semua, ya gitu. Oke, jadi sebetulnya industri properti atau investasi properti ini adalah investasi yang aman dan harganya naik. Kalau harganya aman dan menguntungkan, kalau menguntungkan tidak aman itu banyak, ya kan? Tapi kalau menguntungkan dan aman itu, dan sudah terbukti properti ini kan tahan banting ya bro. Dari zaman puluhan tahun lalu, ratusan tahun lalu ya properti itu selalu naik dan selalu mengalahkan inflasi ya kan. Nah apalagi kan kebutuhan sandang pangan papan ya. Zaman pandemi begini sandang pangan papan ini masih hidup. Dan kalau kawasan industrial, properti kawasan industrial seperti Siri ini, di mana ada kawasan industrial, pasti kawasan sekitarnya ikut naik. Karena kan industrial ini kan mendatangkan pekerja, mendatangkan massa, sehingga ruko juga ikut naik, perumahan pasti akan terbangun di sekitarnya, mau nggak mau, warung-warung akan hidup, kan gitu ya bro, kurang lebih ya. Betul, kan apa, meningkatkan lapangan kerja juga kok. Betul, betul. Lapangan kerja setempat. Sebetulnya lebih ribet mana sih bro, ngembangin residensial atau perindustrian gini bro? Sama-sama ribetnya lah. tergantung kita mau develop yang mana. Jadi kan kadang ada yang, wah saya senangnya ini perumahan aja lah. Saya ini sudah biasa bangun. Saya sudah tahu customer ini kalau mau beli rumah ini butuh fasilitas apa saja sih, ya kan? Nah, kalau kawasan industri kita kan juga sama. Jadi kalau ribetnya sama, pembelian tanah semuanya kan sama ribetnya. Developnya juga kurang lebih sama menurut saya. Jadi kan kalau kadang orang beli rumah, oh saya pengen ada fasilitas sport tempat fasilitas kolam renang, ada sport centernya, lain-lain. Betul kan ya? Kalau kita develop kawasan industri, ya kita menyediakan fasilitas untuk bisnis. Jadi fasilitas pengolahan limbah, fasilitas mungkin nanti komersial area, ada tempat untuk bank-bank, kantor pos, dan lainnya. Yang menunjang bisnis lah, kok. Menunjang untuk bisnisnya. Iya. Loh, bro. Kalau ngembangin pergudangan dan industrial seperti ini itu, hal-hal apa sih, bro, yang wajib kita miliki bro? Kalau kita ini kepingin, siapa tahu teman-teman yang dengerin ini kepingin, wah aku mau punya uang lebih nih, mau buka komplek perindustrial atau pergudangan, hal apa bro yang wajib, tips-tips yang perlu kita punyai bro? Tips-tips untuk mendevelop pergudangan. Iya. Betul. Kalau uang ya bro. Iya, yang pertama kayak foto sekarang, kalau developer gini ya, kan saya mempelajarinya, yang pertama itu menentukan lokasinya.
Jadi kan kita harus punya insting, pandangan, oh ini bagus untuk industri, kawasan industri, ini bagus untuk perumahan. Dan juga ya cash flow-nya itu yang kedua, untuk mendevelop. Kalau mendevelop pegudangan sama perumahan sama saja lah. Ribetnya itu. Kalau dari tipe pembeli, bro, selama Ya. 5 tahun ini Siri, mereka lebih suka marketing gimmick apa yang lebih menarik mereka, bro? Kalau dulu awal-awal Siri ini kita kan belum ada nama ya. Jadi promosi pertama kali kita itu sempat gencar dulu. Jadi kan promosi yang pertama kita paling efektif dulu itu billboard. Kan masih belum musim digital ya dulu ya, masih belum se-booming-boomingnya sekarang ini. Dulu kita pertama pakai billboard. Kita pasang billboard banyak, jadi kan melihat, oh ada Siri di Sidoarjo itu. Jadi marketing yang paling efektif dulu kita billboard, banyak customer kadang telepon, dan dia tanya. Saya pernah ketemu customer, Pak, rencana kapan mau survei? Ya kan? Terus dia bilang, apanya yang disurvei masih tanah kosong gitu. Jadi emang pertama kali kok kita mendevelop, itu yang paling sulit itu mengundang customer masuk. Kecuali kalau sudah jadi ya, kan customer-nya sudah percaya. Ya kan? Kan kalau masih tanah kosong, dia masih curiga lah. Dibangun nggak ini proyeknya? Ini developernya siapa ini? Gini. Betul kan ya? Nah, akhirnya dulu kita putuskan mau nggak mau kita bangun dulu. Kita bangun dulu, akhirnya customer mulai masuk, dan ya akhirnya sampai sudah bertahan 5 tahun ini berkembang. Wow, ini membuktikan bahwa fondasi finansialnya Siri kuat ini ya. Jadi betul-betul dibangun dulu infrastrukturnya. Jadi pembeli itu beli sudah siap istilahnya. Percayalah. Iya. Iya. Soalnya sulit. Kita kan developer dulu kan. Iya, betul. Dan beda ya kok kalau developer. Sertifikatnya langsung split ya, Bro ya? Langsung sudah split ya? Sertifikatnya? Ya, sudah. Ada sebagian sudah kita langsung split semua dulu. Wow. Beda kok kalau sama developer yang sudah ada nama, betul ya? Kalau developer yang sudah ada nama, dia konsepnya kayak gini, customer sudah percaya. Ya sudah, saya beli. Tapi kalau kita kan enggak, kita harus membuktikan dulu, baru customer percaya. Oh, ya, seperti itu. Ini betul-betul dibangun. Soalnya kan mungkin banyak kejadian, developer nggak bangun, kan seperti itu contoh soal. Iya. Apalagi kan uang nggak sedikit kan. Kalau di sini tanah yang dijual ukurannya mulai berapa sampai berapa sih, Bro? Mulai dulu kita menjual itu luas 600 kok paling kecil. 600-700. Betul. Nah, setelah itu kita mulai develop, banyak permintaan itu minta luas 300. Nah, akhirnya kita buka blok lagi luas 300. Jadi kalau sekarang ini kita mulai menjual paling kecil luas 300 untuk gudangnya, pabriknya. Iya. Itu row jalannya, Bro, kan besar banget ya, Bro. Itu row jalannya berapa meter sih, Bro? 18 sampai 22. Jadi kok jalan utama itu 22. Itu kalau 40 feet bisa putar balik ya, Bro? Nggak bisa langsung, tapi ya bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Nah, Bro, ini kan sekarang masa pandemi begini, kira-kira inovasi atau apa yang Bro lakukan dalam menghadapi masa pandemi ini apa, Bro? Betul, ke masa pandemi kan saya lihat banyak bisnis yang terdampak, betul kan ya? Tapi ada juga bisnis yang naik karena efek pandemi ini. Ya kan? Jadi kan dulu waktu pandemi emang banyak customer kita masih hold. Bilang hold dulu, masih lihat situasi, masih lihat pandemi. Jadi setelah itu semua kita ubah target market kita. Target marketnya kita tawarkan ke customer yang bisnisnya naik karena efek pandemi. Oh, ya. Jadi kan, ya mereka kena efek pandemi,
kita bantu lagi ada promo, mereka kan akhirnya ya sudahlah invest atau beli. Jadi gitu. Soalnya kan banyak kayak mungkin tentang kesehatan. Jadi dulu target market kita tuh tawarkan semua yang bisnis kesehatan, kita tawarkan semua. Logistik, kita tawarkan semua. Nah ini kan sama e-commerce kok. Nah ini kan betul, e-commerce kan sekarang lagi meningkat. Jadi mengubah target marketnya kita lah. Jadi kan kita nggak bisa cuman stay di kantor, aduh efek pandemi, nunggu pandemi selesai. Kan nggak bisa gitu. Jadi saya bilang marketing, ubah target market. Tawarkan ke semua bisnis yang lagi meningkat efek pandemi. Jadi kan seperti itu. Ya, jadi tepat sasaran ya bro ya. Jadi kita jangan menjual ke orang yang memang lagi bokeh, istilahnya kan gitu. Betul. Ya, memikirin hidup aja susah, apalagi untuk investasi atau beli. Dan ingat teman-teman semua, nggak semua bisnis menurun karena pandemi. Ya, banyak bisnis yang naik juga. Juga banyak yang naik, ya kan? Nggak semuanya menurun, nggak semuanya suram. Ya, bisnis tertentu, terutama yang bergerak di bidang sandang pangan papan ini juga naik di sana. Penjualan rumah-rumah juga banyak. Betul. Ya kalau teman-teman tanya penjualan rumah banyak, penjualan rumah itu secondary laku, primary memang lagi down, tapi secondary yang laku pun yang mahal-mahal bro, karena kebutuhan di situ. Kalau orang beli rumah itu kebanyakan investor atau end user kok? Sekarang end user bro. Kalau investor itu yang beli sekarang ini rumah properti ini dapat efek wave-nya dari dunia investasi yang ambruk. Kayak bank-bank, mereka mulai takut kan, taruh di koperasi, taruh di BPR, kasusnya Indolife, itu kan mereka mulai takut, sehingga uang mereka ditarik, lalu mereka nggak mau pegang rupiah, mereka bingung, beli dolar mahal, beli emas mahal, beli saham nggak berani, akhirnya mereka mendiversifikasi aset, akhirnya dibelikan properti. Nah, yang seperti ini investor, jadi mereka pada titip, carikan properti yang harganya agak miring, ya kan? Nah, agak miring. Nah, lalu begitu properti di daerah yang liquid mulai agak miring, ya mereka beli di sana. Jadi properti ini sebetulnya masih hidup, di secondary-nya rumah-rumah ini bagus di sana. Lalu gudang-gudang juga banyak yang laku. Gudang-gudang banyak yang laku di sana. Cuman memang mereka memanfaatkan momentum harga harus murah, kan begitu di sana. Ya, tapi kan tapi nggak semenakutkan bahwa wah harganya jatuh luar biasa. Yang jatuhnya luar biasa itu yang propertinya cacat, bentuk sate, ya kan? Kemudian bentuk tanahnya nggak kota. Betul di sana. Cuman kalau properti, udah gimana bro? Bagaimana? Cuman kalau investasi, emang kan kita mengarahkan investasi, biasanya kalau orang bisnis ya, kita mengarahkan investasi ya kayak di gudang atau pabrik ini kok. Jadi kan kalau kamu nanti 5-10 tahun lagi ada pengembangan, kamu tuh sudah ada tempat. Jadi kan nggak bingung, ya kan? Nggak bingung, kok aku sudah ada tempat sana, aku mau pengembangan gini. Dia sudah ada tempat. Dan juga kalau dia investasi gudang ataupun pabrik ini kan dia nggak rugi. Selama belum dipakai, disewakan. Kalau gudang gini kan perawatannya sangat minim, ya kan? Sangat minim sekali. Dan juga kan harga kalau menurut saya itu kan relatif, ya kan? Kita kalau investasi bukan dilihat cuma harganya saja, cuma dilihat lingkungannya, prospeknya ke depan, dan seberapa bisa kita naik melihat capital gain-nya itu. Sama kalau kita sekarang investasi di suatu properti, murah ini saya beli. Nah kamu bisa jual enggak nanti seberapa naiknya ini pengembangan kenaikannya capital gain-nya lokasi ini sampai seberapa sih yang bisa kamu dapatkan, ya kan? Jangan-jangan nanti naiknya cuman di bawah deposito, di bawah inflasi kalau dinilai persentasenya. Nah, saya kan bilang harga kan mesti relatif. Dan juga kalau orang betul. Jadi kalau orang beli di sini gini kan kelebihan apa sih? Oke, lanjut ya bro, lanjut dulu bro, lanjut. Kalau orang beli di sini gini kan bisa dibuat gudang ataupun pabrik. Jadi kan enak, izinnya kan emang untuk kawasan industri, ya kan? Jadi bisa bebas lah, mau buat gudang bisa, pabrik bisa, jadi nggak bingung. Itu kan juga meningkatkan nilai investasinya. Soalnya kan
enggak semua tempat atau enggak semua lokasi itu bisa dibuat produksi. Kalau kita bicara produksi kan pabrik kan kamu masuk, jadi kan dibuat produksi kok. Kok gudang kan kamu masuk 10 sak beras ya keluarnya 10 sak itu. Ya. Nah, kalau beras dijadikan nasi itu sudah produksi namanya. Iya. Betul kan dia? Dan satu lagi bro, kebutuhan sewa akan gudang itu rame bro sekarang. Rame. Rame, kebutuhan Ya. sewa akan gudang ya. Soalnya meningkatnya online kok. Online ya? Iya, e-commerce. Banyak kita cari sewa banyak. Betul. Sewa-sewa itu cepat sekali. Sekarang sewa-sewa itu, waduh, ya barang-barang di pasaran itu banyak yang laku. Pokoknya bagus. Dan keuntungannya bagi yang pemilih itu kalau punya gudang, disewakan itu maintenance-nya murah. Nggak ada perawatan. Cuman kayak gudang gitu aja. Iya. Beda kalau rumah. Rumah kan nanti lokasinya nggak nyaman, perlu perawatannya kan banyak maintenance-nya. Betul. Iya. Iya. Nah, bro, bro kan di second generation, ya kan? Lalu kan dulu diminta sama papa untuk pulang bantuin, bro sempat nggak mau, ya kan? Kira-kira apa sih bro yang membuat bro akhirnya bisa nyaman? Karena kan banyak orang-orang di second generation ini kan banyak yang malah crash dan akhirnya keluar dari perusahaan, ya kan? Betul. Terus selama 5 tahun ini bisa bertahan, apa sih bro yang tips-tipsnya yang dilakukan supaya teman-teman bisa belajar? Itu sebetulnya tergantung orang tua. Kalau orang tua ini bisa kooperatif, saya kan mungkin ya orang tua sama anak ya. Orang tua pengalamannya 40 tahun. Kamu ini bosan lulus kuliah ini. Tahu apa sih tentang dunia bisnis, ya kan? Jadi supaya enggak crash menurut saya itu bagaimana orang tua itu kooperatif sama anak. Soalnya kan anak ini kan mungkin baru lulus, bagaimana dia punya ide gini, ya kan? Dan saya sempat sampaikan papa, kalau kita punya ide, itu sebaiknya disupport, ya kan? Disupport, kalau emang itu mungkin menurut pengalamannya orang tua nggak cocok, ya kan? Itu disampaikan alasannya, why? Kenapa? Alasannya A, B, C, D. Nggak cocok ini, nanti prospeknya gini-gini. Ya kita, kalau anak ditolak, kita harus menerima. Soalnya kan dia sudah pengalaman. Jangan sampai kita ngasih ide, ditolak mentah-mentah. Nggak bagus. Kan itu kan membuat kita down. Betul kan ya? Membuat kita down, agak kayak gimana, males lah untuk bikin ide lagi, inovasi lagi. Tapi kalau kita dapat support, kita kan semangat. Paling enggak, coba dulu lah. Gagal, ya sudah. Gagal, kita enggak rugi apa-apa kok. Betul kan ya? Nah, nothing tulus lah. Coba dulu. Kecuali kalau itu betul-betul beresiko. Ya kan? Beresiko, ya papa harus menyampaikan kenapa, alasannya apa, cocok enggak, kalau enggak cocok, ya sudah. Kadang saya pernah, emang kan orang tua ini kan pengalaman kok. Pengalaman, sudah kerja sudah lama kan, sudah up and down kan tahu semua mungkin. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang enggak dapat itu saya di dalam hati ini, gimana ya? Ini pas enggak, cocok enggak? Kayak konsultan lah contoh soalku. Kalau kita dulu mau konsultan apa? Kita masih tanya konsultan, soalnya kan kita bimbang, betul kan ya? Kita bimbang, makanya kita tanya konsultan. Konsultan bilang, oke. Akhirnya kita kan cocok, ya sudahlah, berarti ini bagus, kita bisa jalan. Kan seperti itu. Jadi papa ini saya lihat ya sebagai orang tua, juga sebagai konsultan atau mentor. Kan seperti itu. Iya. Intinya sebetulnya perpaduan antara first generation dan second generation itu sebetulnya bagus sekali. Iya, karena bisa. Perusahaan-perusahaan yang jadi raksasa itu pasti melewati first generation dan second generation ini. Pasti. Karena pengalaman dan pengetahuan ini digabungkan, ya, dan hasilnya pasti luar biasa. Yang muda jangan merasa hebat, karena yang muda belum tentu bisa menjadi tua, ya kan? Yang tua ini pasti pernah muda, yang muda belum pernah jadi tua. Jadi kita harus menghargai first generation ini di sana. Kalau prinsip saya itu kan orang tua sama anak harus kooperatif.
Jadi kan kadang kalau nggak sesuai saya sampaikan. Ya. Terus saya megang prinsip treat others as the way you want to be treated kok. Jadi kan kita melakukan seseorang ke tempat lakukan sesuatu ke orang lain, itu kita harus anggapan kita mau nggak dilakukan seperti itu, betul kan ya? Ya. Jadi saya orangnya tuh terus terang, saya nggak suka, ya kita harus nyampaikan daripada dipendem-pendem, betul kan ya? Jadi kan kita sama orang tua tuh bisa kooperatif, maju bersama, dan inovasi bersama, kan seperti itu. Jadi second G ini juga harus didengarkan. Kalau kita mau buat orang nyaman, mau mengambil hati orang, pakai dua telinga kita, jangan pakai mulut kita. Karena orang yang didengarkan itu pasti merasa dihargai dan ditinggikan. Betul ya bro ya? Betul. Dan itu dilakukan oleh orang tua bro kepada Bro Gustin, ya kan? Wow. Soalnya kalau orang tua, terutama papa, itu kan ada pride mungkin. Kita bicara laki kan ada pride-nya kok. Pengalaman, pride, maka kita itu bisa masuk ke pride itu dengan tidak menjatuhkan pride-nya, tapi kita bisa menyampaikan maksud kita, tujuannya. Saya kebanyakan itu mengalah. Saya kebanyakan sama orang tua itu mengalah, yang penting intinya saya dapat apa yang saya mau, selebihnya kamu ngomong apa, ya sudah. Intinya gitu. Saya tidak jatuhkan pride-nya. Tapi, jadi intinya gitu. Jadi saya masuknya itu harus tahu cara masuknya. Kan nggak bisa kalau sama orang tua, apalagi yang sudah zaman dulu, kita ngomong frontal, jadi kan nggak enak. Keras atau kok anak dibilang kurang ajar, nggak sopan. Ya kan? Jadi ada momen sama caranya lah. Bagaimana kita bisa masuk ke sana, nyampaikan apa yang kita mau. Jadi kan seperti itu. Iya. Betul banget. Jadi pelajaran ini terutama bagi teman-teman yang saat ini bekerja bareng perusahaan family, ya gimana orang tua masih bekerja juga, ingat bahwa komunikasi dan kita juga harus bisa fleksibel ya dalam menghadapi first generation. Pride dari first G ini jangan dijatuhkan. Jangan sampai malah membuat grup kedua. Nanti grup anak muda, grup senior ya kan, grup senior, grup junior jelekkan yang senior juga meremehkan yang junior, tambah nggak karu-karuan ya kan di situ. Jadikan perusahaan kita itu kapal perang, satu tujuan sama. Jangan jadi kapal dagang transaksional. Pokoknya diri masing-masing ya. Oke, keren. Bro, ke depan dari Siri ini mau mengembangkan apa bro? Fokus di industrial atau punya impian yang lain bro? Kita mungkin fokus ya, karena kita step by step, kita sekarang fokusnya di kawasan industri ini dulu. Jadi fokusnya di kawasan industri, kan kita bikin kayak perumahan lah kok. Kita pengen membuat konsep, kalau customer beli itu sebagai one stop solution yang bisa mengembangkan itu bisnisnya dia. Contohnya kalau rumah, saya beli di perumahan, saya mendapatkan fasilitas kayak sport center, tempat nge-gym, atau kolam renang dan lainnya ya toh. Jadi kan kita ambil contoh kayak rumput industri. Dulu rumput industri itu kan semuanya pabrik kok. Betul kan ya? Dan akhirnya kan setelah jalan 30 tahunan ini, 40 tahun kan sekarang jadi komersial, ada rumah sakit, ruko, apartemen, Jadi visinya papa, kepengennya juga bisa, kalau bisa jadi, yang pengen membuat konsep seperti itu. Jadi ini one stop solution. Jadi bagi orang-orang yang membeli di Siri ini otomatis juga akan mengalami peningkatan harga pastinya bro ya. Aduh, kepingin bro punya satu di sana bro. Karena jujur komplek industrial yang terbaik dan terbersih menurut saya penataannya itu Siri. Menurut saya ya, saya bukan ngecap ya, nggak jualan ini, tapi menurut saya itu terjadi ya. Baik bro, waktu kita sudah hampir 1 jam ya. Mungkin pesan penutup dari Bro Gustin apa bro? Waduh, pesan penutup belum kapasitasnya kayak gue sih pesan penutup. Kenapa bro? Ya saya coba ya pesan penutup ya. Kok pesan penutup buat teman-teman ya mungkin never give up. Kan kita emang semua di masa pandemi gini kan semuanya mungkin ada bisnis yang turun, ada juga yang naik. Tapi di samping itu kan kita harus ada inovasi. Nggak bisa kita cuma diam di kantor menunggu
masa pandemi ini selesai. Soalnya pandemi ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, betul kan ya? Iya. Kita mau apapun itu kita nggak bisa kendalikan, lebih baik kita mengendalikan ya bagaimana mengembangkan kita bisnis ini. Dan juga ikut komunitas yang positif. Salah satunya kan JCI ini. Saya lihat kan di JCI ini kan banyak yang dulu jualan apa, inovasi menjadi jualan ABCD karena kena pandemi gini. Itu kan suatu inovasi. Jadi kita kumpul sama komunitas yang positif supaya kita bisa menjadi positif, kita bisa sharing. Nah, mau soal kita punya komunitas yang negatif kok. Kita sharing. Waduh, bro, usahaku kena pandemi gini. Temennya bilang, oh iya bro, punyaku ya kayak gini, ya apa ya? Kan nggak ketemu, betul ya? Dimana kita punya komunitas yang positif, satu mengeluh, yang satu ini menaikkan. Jadi kita tuh sama-sama bisa sharing, jalan bersama, bisnis bisa jalan, semuanya kan jalan. Intinya seperti itu. Dan juga kok, kalau investasi, lebih baik investasi gudang di Siri. Sip, ya, karena yang satu soalnya kan investasi kan mungkin banyak, ada investasi ya bisa di saham, di properti atau apartemen, rumah, gudang. Cuman kan kita selalu bilangkan investasi kalau kamu di gudang, satu masa perawatannya itu tidak besar, kecil masa perawatannya, biaya perawatannya. Nah, yang kedua, kalau kamu pengembangan bisnis, itu kamu sudah ada tempatnya. Jadi kan, aku butuh di sini, ya kamu sudah ada tempatnya untuk pengembangan bisnis itu. Ya. Soalnya kan kalau emang pasca pandemi gini kan kita harus pegang cash. Cuman kan pegang cash, ya kalau kena inflasi kan, ya bisa dibilang rugi. Lebih baik kita sisihkan cash, tapi juga investasi properti ya di Siri ini. Iya, pegang cash secukupnya saja. Betul. Karena pegang cash terlalu besar, rupiah mungkin bukan yang disarankan ya. Dolar kena inflasi, ya. Terlalu mahal ya. Dan kalau kita invest di industrial, menurut saya bro ya, industrial ini kan nggak ada matinya. Karena Indonesia ini negara penghasil, negara produksi. Masyarakatnya banyak, ya kan? Paling infrastrukturnya juga bagus. SDM-nya juga tersedia banyak ya dibandingkan negara-negara lain, ya kan? Jadi menurut saya industrial dan pergudangan ini nggak ada matinya karena ini kan kebutuhan pokok. Kalau industrial nggak dihidupi pemerintah, ya ekonomi akan pasti tambah lesu di sana. Tidak ada pemasukan. Karena pemasukan di situ. Jadi teman-teman semua, kalau kita investasi di industrial pergudangan itu memudahkan generasi kita berikutnya. Karena apa? Semakin lama kita nggak beli ya semakin mahal. Karena tanah semakin naik di situ. Dan saya tahu sendiri di Siri ini harganya masih murah menurut saya ya di situ. Soalnya kan tanah semakin mahal, semakin lama semakin jauh, ya kan? Iya. Soalnya kan saya dibilangin papa tanah itu tidak bisa diproduksi, kayak mungkin produk A, B, C. Kan bisa kamu semakin produksi banyak ya dikasih. Kalau tanah enggak, kamu mau beli pun orang belum tentu mau jual. Ya kan? Betul. Kan seperti itu. Dan nggak bisa ditumpuk kalau industrial. Kalau rumah bisa ditumpuk jadi apartemen. Oke. Thank you Bro Gustin atas waktunya hari ini ya, luar biasa banget ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk bisa bergabung di JCI Java karena di sini kita membangun komunitas yang positif, saling membangun dan saling memberikan motivasi dan edukasi. Ya. Thank you Bro Gustin, semoga Siri semakin maju, berkembang dan solusinya semakin banyak. Thank you. Amin. Salam dulu. Thank you Bro. GCI. GCI. Sip. Thank you Bro. Thank you. Thank you.